Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoritatul Ainiyah. Saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan UAS Studi Quran. Soal yang pertama yaitu metode penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran atau tafsir Al-Quran adalah proses memahami, menjelaskan makna ayat-ayat dalam Al-Quran. Berikut ini beberapa metode penafsiran yang umum dikenal dalam studi Al-Quran. Yang pertama yaitu tafsir bil ma'thur atau tafsir dengan riwayat. Metode ini merujuk pada penafsiran Al-Quran berdasarkan riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan tabi'in. Contoh karya tafsir ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua yaitu tafsir bil ra'i atau tafsir dengan akal. Metode ini menggunakan akal dan ijtihad dalam menafsirkan Al-Quran. Penafsiran ini mempertimbangkan konteks sejarah, logistik, dan situasi sosial ketika ayat-ayat tersebut diturunkan. Contoh karya tafsir ini adalah tafsir Al-Kabir, karya Fakhruddin Al-Razi. Yang ketiga yaitu tafsir sufi atau tafsir tasawuf. Metode ini digunakan oleh para sufi untuk menafsirkan Al-Quran berdasarkan perspektif tasawuf yang menekankan aspek spiritual dan batin dari teks. Tafsir ini seringkali mencari makna tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran. Contoh karya tafsir ini adalah tafsir Al-Hasani. Yang keempat yaitu tafsir fikih atau tafsir hukum. Metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum dan peraturan syariah. Tafsir ini menekankan pada ayat-ayat yang mengandung perintah dan larangan serta hukum-hukum dalam Islam. Contoh karya tafsir ini adalah Al-Jam'i Ahkam Al-Quran karya Al-Qutubi. Yang kelima yaitu tafsir ilmi atau tafsir sains. Metode ini berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan modern. Tafsir ini mencoba menunjukkan kelarangan antara wahyu dan sains. Contoh karya tafsir ini adalah tafsir Al-Jawahir atau dari karya Tantawi Jauhari. Yang keenam yaitu tafsir Adabi Ijtimai atau tafsir sosiokultural. Metode ini menafsirkan Al-Quran dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan masyarakat. Tafsir ini mencoba memahami Al-Quran dalam konteks kemasyarakatan. Contoh tafsir ini adalah Fil Zilal Al-Quran karya Sayyid Qutb. Penafsiran Al-Quran adalah proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu hadis, sejarah Islam, dan konteks sosiokultural dari teks-teks tersebut. Soal yang nomor 2 yaitu keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, dan orang yang berilmu mendapatkan keutamaan yang besar. Berikut ini penjelasan mengenai keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu, beserta dalil-dalil dari Al-Quran. Yang pertama, ilmu meninggikan derajat. Dalilnya terdapat pada surat Al-Mujadilah ayat 11. Keutamanya yaitu Allah menjanjikan untuk meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di dunia dan akhirat. Ilmu menjadi salah satu faktor yang memuliakan seseorang di hadapan Allah. Yang kedua yaitu ilmu sebagai pembeda orang yang berakal. Dalilnya terdapat pada surat Az-Zumar ayat 9. Keutamaannya yaitu ilmu membedakan antara orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui. Orang yang berilmu mampu menerima dan memahami pelajaran serta kebenaran. Yang ketiga yaitu perintah untuk menambah ilmu. Dalilnya terdapat pada surat Toha ayat 114. Keutamannya yaitu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berdoa agar Allah menambahkan ilmu kepadanya. Setiap muslim dianjurkan untuk selalu berusaha menambah ilmu pengetahuannya. Yang keempat, ilmu sebagai petunjuk dan cahaya. Dalilnya terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Keutamaannya yaitu ilmu menjadi petunjuk bagi manusia dan menjalani kehidupan.
Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup manusia, membantu membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang kelima yaitu ilmu membawa ketakwaan. Dalilnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 143. Keutamannya yaitu ilmu menuntun manusia untuk bertindak adil dan benar, yang mendekatkan mereka kepada takwa. Orang yang berilmu memiliki rasa takut yang lebih mendalam kepada Allah karena pemahamannya tentang kebesaran dan kekuasaannya. Yang keenam yaitu ilmu sebagai landasan ibadah. Dalilnya terdapat pada surat An-Nahl ayat 43. Keutamannya yaitu ilmu menjadi landasan dalam beribadah dan menjalankan syariat dengan benar. Ilmu memungkinkan seseorang untuk memahami ajaran agama dengan lebih baik dan mengamalkannya sesuai tuntunan. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting, yang sangat tinggi dalam Islam dan selalu dianjurkan untuk selalu dituntut dan diamalkan. Dalil-dalil Al-Quran yang telah disebutkan menunjukkan bahwa ilmu merupakan pembeda antara orang yang berakal dan tidak, menjadi faktor yang memuliakan seseorang, petunjuk dalam kehidupan, serta landasan dalam menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Setiap muslim diwajibkan untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu yang diperolehnya demi kebaikan diri sendiri dan masyarakat. Soal yang ketiga yaitu isi dari surat Al-Luqman ayat 13-19. Dalam surat Al-Luqman ayat 13-19 terdapat nasihat yang berharga yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai nasihat-nasihat tersebut. Ayat 13 mengenai larangan syirik. Isi nasihatnya yaitu Luqman mengajarkan pentingnya tauhid, yakni keesaan Allah. Dan syirik adalah dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah jika tidak bertaubat sebelum mati. Pada ayat 14 mengenai berbuat baik kepada kedua orang tua. Isi nasihatnya yaitu pentingnya berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, mengingat perjuangan dan pengorbanan ibu dalam mengandung dan menyusui. Syukur kepada Allah dan orang tua dalam bentuk ketaatan yang harus dilakukan oleh setiap anak. Pada ayat 15 mengenai taat kepada orang tua kecuali dalam kesyirikan. Isi nasihatnya yaitu taat kepada orang tua adalah wajib kecuali jika mereka mengajak kepada kesyirikan. Tetap berbuat baik kepada orang tua meskipun mereka memaksa untuk berbuat syirik. Pada ayat 16 mengenai kesadaran akan pengawasan Allah. Isi nasihatnya yaitu menyadari bahwa Allah mengawasi segala perbuatan kecil apapun itu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Pada ayat 17 mengenai menegakkan sholat. Isi nasihatnya yaitu menegakkan sholat sebagai kewajiban utama dalam Islam dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Pada ayat 18 mengenai jangan sombong dan angkuh. Isi nasihatnya yaitu melarang bersifat sombong dan angkuh, mengajarkan rendah hati dan bersikap baik kepada sesama manusia. Pada ayat 19 mengenai bersikap sederhana dan rendah hati. Isi nasihatnya yaitu bersikap sederhana dan tidak berlebihan dalam berjalan, menggunakan suara yang lembut dan tidak kasar. Nasihat Luqman kepada anaknya dalam surat Al-Luqman ayat 13-19 mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan seorang muslim, mulai dari tauhid, berbakti kepada orang tua, kesadaran akan pengawasan Allah, menegakkan sholat, berbuat baik kepada sesama, bersikap rendah hati, dan menjaga perilaku serta ucapan. Semua nasihat ini bertujuan untuk membentuk karakter yang baik dan menjadikan seseorang sebagai hamba Allah yang taat dan mulia. Soal yang nomor 4 yaitu pentingnya moderasi beragama. Sebagai calon sarjana muslim, saya percaya bahwa moderasi beragama sangat penting dalam kehidupan kita. Moderasi beragama menuntun kita untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan agama kita dengan kehidupan sehari-hari. Dalilnya bisa ditemukan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya kesederhanaan, toleransi, dan menghindari ekstremisme dalam beragama. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat yang moderat, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah menjadikan saksi atas perbuatanmu. Ini menunjukkan pentingnya umat Islam menjaga keseimbangan dan kesederhanaan dalam menjalankan ajaran agama. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.